so complicated when it hurts. Yo guys, akhirnya finally kita sudah tiba di episode ke-100 untuk MotoGP 24 Karir. Dan sekarang kita sudah bersama Ducati Gresini menjelang seri Catalunya Barcelona. Oke, di klasemen Marco Bezzecchi masih menjadi pemimpin dengan 144 poin. Viñales kedua dan Asep ketiga. Sementara waktu gap point kita sangatlah jauh dengan jarak 55 poin dari Marco Bezzecchi. Kemudian klasemen tim kita masih di posisi ketiga dengan gap 107 poin atas Ducati Prima Pramac Racing. Kemudian di klasemen pabrikan tentu saja Ducati masih menjadi yang paling unggul. Oke, singkat cerita di sesi kualifikasi gue ngerasa frustasi banget. Ini suhu di Catalunya tinggi banget parah. Aspalnya itu sampai di angka 40-an derajat Celcius dan hampir nyentuh di angka 50 dan itu ngebikin motor kita gak enak sama sekali. Bahkan dua riders tidak bisa mencatatkan lap time, yakni Digier juga sama si Augusto Fernandez saking tingginya suhu trek di Catalunya ini. Oke, Pecco Marquez lolos ke sesi kualifikasi kedua dan Surasep akan start dari urutan ke-15. Dan sekarang tibalah kita di sirkuit Catalunya Barcelona dengan suhu trek 48 derajat Celcius. Kira-kira siapa yang bakal meraih kemenangan di MotoGP Sprint? Luca Marini lagi dan lagi. Repsol Honda mulai membuktikan diri dengan bisa menantang rider barisan depan dengan meraih pole position. Kemudian Maverick Viñales yang kini digadang-gadang akan menjadi pemimpin puncak klasemen hingga akhir musim atau berebut titel juara dunia musim ini. Start kedua, performa Ciamek dari Aprilia sangat mengejutkan di musim ini. Kemudian kembali ke starting grid dari Asep Surasep yang kini akan start dari urutan ke-15. Cuaca tinggi, cuaca panas di Catalunya, mampukah Surasep untuk menaklukkan trek ini yang harusnya gampang ini menjadi sangatlah sulit. Dan jangan lupa kompon ban soft semuanya karena ini tiga lap, jadi kita bakal coba maksimalkan seluruh tenaga yang kita miliki untuk bisa meraih 10 besar. Luca Marini, Viñales, Marco Bezzecchi start dari barisan terdepan. Dan inilah dia sprint race event Catalunya Grand Prix. Lampu padam, it's on the way dan langsung saja kita geber full gas menuju first corner. Kita mencoba early braking, hati-hati hindari kontak dan Marc Marquez melambat sekali di turn 1 sehingga sebuah kontak tidak terhindarkan. Kemudian tikungan 3, tikungan high speed corner. Nampak jelas Surasep tengah mencoba menghindari kontak dengan para riders yang sangat agresif sekali. Tikungan keempat hati-hati, oke, masih ada Pecco Bagnaia yang mendefend serangan dari Asep Surasep. Serangan dari Darien Binder datang dari sebelah kanan. Kemudian kita mencoba mengovertaking lagi. Oke, langsung saja kita mendapatkan sebuah momentum sehingga langsung saja kita susul atau kita salib Darien Binder. Francesco Bagnaia kembali di depan kita. Kemudian ada satu wakil dari Jepang yakni Ayogura yang mengisi tempat ke-7 dengan YZR M1. Apakah kombinasi dari M1 dengan riders Jepang sangatlah menguntungkan? Mungkin saja. Oh my goodness mate, Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan ke-10 atau tikungan Acaisa. Inikah efek dari cuaca panas di Catalunya GP? Lagi summer, makanya panas sekali suhu di sini cuy. Hati-hati supaya tidak sampai crash seperti Marco Bezzecchi. Kemudian memasuki tikungan terakhir, ada serangan dari Darien Binder. Hati-hati dan kini Darien Binder mencoba menyusul namun bisa kita tahan cuy.
Lap kedua memasuki dan Marc Marquez sudah mengovertaking Darin Binder, bahkan yang nyusul di sebelah kanan. Hati-hati, Marc Marquez datang menyerang, namun kita blocking langsung serangan dari Marc Marquez. Hingga di tikungan kedua, finally Marquez gagal memberikan serangannya untuk Asep Surasep. Darin Binder hilang dari 10 besar. Pecco Bagnaia, Ogura di depan kita. Oh my god, Ogura luar biasanya dia berhasil merangsak di tempat ke-6. Luar biasa. Dan kini Pecco Bagnaia tengah mencoba melawan kembali. Maverick Vinales menjadi pimpinan race, diikuti oleh Marco Bezzecchi, Enea Bastianini dan juga Jorge Martin. Tikungan ke-7, tikungan ke-8. Berapakah tempat yang akan kita dapatkan di sprint race kali ini? Antara urutan ke-8, 9 atau mungkin ke-7. Apakah di Lacaisa akan ada yang jatuh lagi? Kita lihat saja. Dan ternyata tidak ada, namun Ogura melebar sehingga Ogura cukup kehilangan race pace-nya sehingga Pecco Bagnaia nyaris mengovertaking. Marc Marquez di belakang masih terus bersikeras menempel laju dari Asep Surasep. Exit corner, last corner, masuk kembali. Oke semua, tinggal 1 lap lagi di MotoGP Sprint Catalunya GP. It's on the way. Main straight masih Vinales menjadi pole position, maksudnya race leader di Catalunya Sprint Race. Dan di turn 1 nampak jelas Ogura melebar sehingga merelakan tempat ke-6 untuk Francesco Bagnaia. Inilah dia tikungan 3, exit corner. Sedikit lagi sepertinya Surasep mampu untuk mengejar Ogura. Semakin rapat, semakin sengit, namun kita malah melebar karena terlalu late braking sehingga kita kehilangan racing line yang cukup harusnya kita bisa lewati dengan sangat baik. Kemudian tikungan 5 kita keluar menuju tikungan 6, tikungan 7. Kita mencoba late braking dan akhirnya semakin rapat. Inilah dia momentumnya. Langsung kita salib saja Ogura dari sebelah kanan dari inside line. Dan Ogura gagal memberikan perlawanan balik untuk Asep Surasep. Dan secara nggak langsung kita berhasil menjajaki posisi ke-7 di Catalunya Sprint Race Event. Luca Marini di posisi ke-5, luar biasa. Akhirnya pabrikan Jepang benar-benar merubah komposisi motornya sehingga sekarang kita bisa melihat di 10 besar tidak hanya pabrikan asal Eropa saja, melainkan juga pabrikan asal dari Jepang mulai merambah di barisan depan lagi. Dan kini menuju finish line, Catalunya Sprint Race sudah berakhir. Vinales meraih kemenangan dan diikuti oleh Henry serta Jorge Martin di tempat ketiga. Alex Rins di posisi keempat, Luca Marini di posisi kelima dan Pecco Bagnaia di posisi keenam. Surasep, Ogura, Marquez Miguel melengkapi 10 besar. Augusto Di Gia di posisi paling akhir sebagai juru kunci. Di klasemen, Marco Bezzecchi masih menjadi yang paling unggul. Asep masih di posisi ketiga dan Maverick di posisi kedua. Sementara Jorge Martin menggeser Pecco dan juga Miguel untuk posisi kelima. Oke, kalau gitu langsung saja menuju ke main race event MotoGP Catalunya. Let's go. Greetings to all from Barcelona in Spain. We're reporting from the Catalunya circuit. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. Oke, here we go guys. Simula kita di starting grid untuk MotoGP Barcelona Catalunya. Cuaca masih tinggi, jadi kita bakal menggunakan kompon ban depan. Sepertinya gue bakal paksa pakai soft karena depan tuh nggak terlalu seberbahaya belakang, soalnya ngegigit grip banget. Dan sekarang untuk belakang gue bakal pakaiin kompon medium. Nah ini keren nih, kita pakai soft dan juga medium. Langsung saja kita menuju ke main race event Catalunya GP. Let's go. All hell will break loose. Semoga saja di race kali ini kita bisa meraih kemenangan perdana dengan Ducati. Berhubung ini merupakan episode ke-100 kita di MotoGP karir. Let's go Asep, come on!
Pokoknya wajib bisa ngeraih hasil yang sangat fenomenal. Oke, di first corner hati-hati masuk perlahan, kita blok pas dan kontak terjadi, malah nge-shortcut dan kita terjatuh. What happened? Dan bendera merah dikibarkan kawan-kawan. Dua korban dalam insiden ini, Rins, Marini, tiga ya, Marini, Rins dan juga Asep. Dan Luka Marini, Rins dihukum long lap penalti. Gimana Luka Marini? Dia kan udah out of the race. Gak jelas banget. Dan Luka Marini yang start dari pole position, dia menghilang dari starting grid akibat dia sudah out of the race. Oke, sekarang restart kedua. Semoga saja nih ya, kita nggak ada masalah lagi. Dan semoga episode ke-100 ini bisa ngebuahkan hasil yang sangat maksimal dan sangat membahagiakan bagi Asep Surasep. Come on, menuju first corner. Inilah dia dan Marquez kita blok pas. Masuk perlahan di turn 1. Oh, hindari kontak. Ini AI-nya agresif sekali dan kemudian di tikungan 3 inilah dia finally Asep Surasep menerobos di tempat ke-6. Kita overtaking Ogura, maksudnya Alex Rins dengan sangat mudah sekali hingga sekarang di tikungan ke-4. Ini ya Bastian ini di depan kita. Langsung saja kita buru menuju tikungan 5. Hati-hati early braking. Dan entah kenapa ini gue ngerasa motornya si Asep lebih baik saat ini. Dan terbukti Asep overtaking. Ini ya Bastian ini di exit corner. Namun ini yang memaksa dari outside line. Bahaya sekali. Perilaku dari Bastian yang sangat agresif. Luar biasa, akhirnya Surasep berhasil menerobos barisan keempat hingga sekarang di backstride menjelang tikungan ke-10. Jorge Martin di depan kita dan kini 4 besar kita duduki. Jorge Martin, nyaris saja kita menabrak Jorge Martin. Untung saja kita bisa menghindar. Untung saja Asep bisa menghindari kontak tersebut. Kemudian tikungan terakhir, Maverick Vinales take the lead. Marco Bezzecchi kedua dan Jorge Martin ketiga. Mampukah di lap kedua ini Asep Surasep menembus 3 besar? First corner, late braking, Asep menekan dan kini overtaking terjadi. Namun Martin kembali menahan. Malah nge-shortcut. Sorry sekali guys. Sayang sekali. Kita sudah mengantongi 2 kali peringatan dari MotoGP Stewart dan kini Surasep menekan lagi Jorge Martin dan Red Bull KTM. Kita overtaking. Siapa sangka motor bekas kita di tangan dari Jorge Martin bisa sebagus ini juga. Gokil, Jorge Martin hanya butuh beberapa race saja untuk bisa jago dengan Red Bull KTM alias mesin RC16. Update position, Surasep di tempat ketiga. Marco Bezzecchi terjatuh kawan-kawan. Kehilangan grip ban depan sehingga Marco Bezzecchi crash meninggalkan tempat kedua. Dan kini saat ini Asep Surasep menempati tempat kedua. What a race, penuh kejutan. Dan kini Maverick pun juga jatuh kawan-kawan. Dan saat ini siapa sangka Asep Surasep meraih posisi pertama setelah sekian banyaknya drama di MotoGP Catalunya. Suhu tinggi di Catalunya menjadi pengaruh besar. Dengan banyaknya pembalap yang crash terjatuh akibat ban depan tergelincir. Waspadalah Asep, hati-hati Asep. Kamu harus menjaga kestabilan karena suhu trek di Catalunya sangat tinggi sekali. Hati-hati, fokus ke fighting. Dan saat ini lap ketiga, kita masuki Jorge Martin kembali di podium 2. Ini yang ketiga, Miguel Oliveira keempat dan Ogura di tempat kelima. Marc Marquez di tempat keenam. Vinales, Marco Bezzecchi dan juga Darin Binder crash di satu lap yang sama. Catalunya benar-benar penuh drama. Episode ke-100 kita di MotoGP 24 karir sepertinya akan membuahkan hasil yang sangat indah bagi Asep Surasep. Karena
posisi pertama akan segera kita dapatkan untuk pertama kalinya bersama Ducati Gresini. Asep pasti sangat bangga. Come on Sep, tinggal 3,5 lap lagi. MotoGP Catalunya akan segera berakhir. Namun dalam waktu tersebut itulah yang harus Asep waspadai karena saking ngerinya tingginya suhu di Catalunya. Menjadi sebuah mimpi buruk bagi para pembalap MotoGP di balapan kali ini. Dan lagi-lagi Miguel Oliveira terjatuh menjadi korban di tikungan 10 Catalunya. Gue sampai lupa berapa riders yang keluar atau yang crash di balapan kali ini. Gue rasa lebih dari 5 orang udah jatuh. Terhitung dari insiden red flag tadi cuy. Termasuk kita juga yang untung saja masih bisa kembali melanjutkan balapan. Dan siapa sangka Asep Surasep menjadi fastest lap of the race. Jorge Martin di belakang dengan Red Bull KTM. Dia masih mencoba diserang oleh, dan Enea akhirnya Jorge Martin kembali mengovertaking Enea. Mereka berdua tengah berduel memperebutkan tempat kedua. Dan siapa sangka Ogura berhasil naik di tempat keempat. Ini kalau Ogura bisa konsisten, Fabio Quartararo terjatuh. Satu lagi insiden terjadi, Fabio Quartararo crash. Dan dia out of the race saking parahnya crash yang dia terima. Oke, ini Ogura kalau dia bisa stabil dan misal Jorge Martin atau mungkin Enea terjatuh, bukan tidak mungkin Ogura dengan Yamaha bisa meraih podium perdana dengan Yamaha cuy. Oke, kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti di beberapa lap ke depan. Akankah Ogura meraih podium perdana dengan Yamaha? Itu yang kita tunggu. Sementara itu Marc Marquez di tempat ke-6 untuk saat ini. Maverick ke-8. Oke, Lanca Isa masuk kembali. Hati-hati, keep focus, keep fighting. Kemudian exit corner. Sepertinya tidak ada insiden di Marc Marquez terjatuh kawan-kawan. Lagi dan lagi tikungan 10 atau tikungan Lanca Isa menelan korban di sini. Oh my god, dan Pedro Acosta juga nyusul. Marc Marquez, Acosta out of the race di waktu yang bersamaan. Ngeri sekali Catalunya GP. Dan kini lap kelima, 1,5 lap lagi. MotoGP race akan segera usai. First corner masuk perlahan. Dan kini kompon ban kita di bagian depan sebelah kanan sangat terkikis. Bisakah Asep Surasep menjaga kestabilan tingkat keausan ban hingga nanti di lap terakhir? So far so good bagi Asep yang sekarang memperlebar gap dengan pembalap kedua yakni Enea dengan jarak 1,4 detikan. Ini sangat bagus sekali karena kita bakal memiliki potensi besar atau kemungkinan kita meraih kemenangan sangatlah besar sekali. Mengingat sekarang para pesaing kita itu semua pada jatuh dan cuman kita doang yang paling kenceng nih. Pokoknya kita sekarang berdoa saja semoga sampai nanti di lap akhir kita nggak ngebikin kesalahan dan juga tidak sampai terjatuh. Ini hampir aja kita crash akibat injak karena saking kita udah mulai grogi dengan situasi seperti ini. Dan setelah kemarin tes di MotoGP RS kita bisa pastikan kitalah yang paling lagi-lagi seseorang terjatuh. Enea Bastianini ini mengalami insiden dan yes, finally apa yang kita harapkan berhasil terjadi. As you can see guys, Ogura bersama Yamaha Monster Energy mampu naik dan menembus tempat ketiga. Dan kini Jorge Martin di tempat kedua. Lap terakhir MotoGP Catalunya sedang kita langsungkan. Tinggal menunggu waktu dan kita bakal melihat siapa yang bakal meraih podium di MotoGP Main Race Event round ke-6 di Catalunya atau di Barcelona Grand Prix. Update posisi untuk hingga sekarang di sektor kedua di 3 besar diisi oleh Asep, Jorge Martin dan juga Ogura. Kemudian 4 ke atas ada Brad Binder, Enea Bastianini, Maverick, Fernandez dan juga Alex Marquez.
Dan so far so good bagi Asep yang masih menjadi fastest lap of the race. Hingga sekarang ya elah Jorge Martin jatuh. Nanggung parah, tinggal setengah lap lagi, race akan segera selesai. Tahu-taunya malah Jorge Martin crash dong. Tapi Ogura sekarang dia berhasil di posisi 2. Ini apa ya, kayak bener-bener nggak nyangka aja banyak drama yang terjadi. Bahkan beberapa riders yang sudah terjatuh tadi seperti ini ya, Vinales kembali lagi di barisan depan. Namun mereka tidak bisa masuk di podium. Hanya pembalap yang berkonsistensi tinggi saja yang mampu tembus di podium seperti Ogura dan juga Asep Surasep. Oke semua, inilah dia tikungan terakhir untuk Catalunya GP dan seseorang jatuh di last sector. Dan inilah dia selebrasi kemenangan pertama kita bersama Ducati Gresini. Finally. Oke, Pecco finish di posisi ke-9. Ini Pecco tadi nggak jatuh sama sekali, bagus banget. Kemudian Miguel melengkapi tempat ke-10. Ogura yang bikin kita terkejut, dia mampu meraih podium untuk pertama kalinya bersama Yamaha. Ogura luar biasa, menjadi cikal bakal masa depan rider Yamaha nantinya. Ini pokoknya benar-benar banyak banget plot twist di dalam plot twist yang ngebikin kita nggak nyangka siapa yang bakal masuk di podium dan siapa yang bakal meraih kemenangan. Tentu saja kita yang kena hoki banget dan juga Ogura yang hoki banget di balapan kali ini. Ibarat kata kita kena kemenangan dan juga podium hibah dari para pembalap yang jatuh tadi. Dan dari sekian banyaknya pembalap yang jatuh, hanya ada 5 orang saja yang MC alias not complete, termasuk Marini, Quartararo, Marquez Acosta dan juga Augusto Fernandez. Lainnya ada yang crash banyak tapi masih bisa kembali ngelanjutin atau rejoin ke balapan MotoGP Catalunya. Ini mereka benar-benar tangguh banget. Oke, sekarang di klasemen kita bakal cek dulu. Oke, Maverick menggeser Marco Bezzecchi di puncak klasemen dan Asep masih di tempat ketiga meskipun sekarang gap point kita semakin tipis dengan sekarang menjadi 28 poin saja. Ogura naik di tempat ke-12, Pecco masih di tempat ke-6. Oke, ini benar-benar akhir pekan yang sangat dramatis di MotoGP Catalunya, apalagi ini merupakan episode spesial, episode ke-100 kita di MotoGP 24 karir. Nggak tahu bakal sampai bertahan berapa lama karir kita di MotoGP 24. Yang jelas, kita masih akan terus berjuang bersama negara sini hingga nanti kita bakal ngebikin semua pabrikan juara dunia. Jadi oke semua, terima kasih sudah dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. We're moving to Parc Ferme with the live coverage where the 3 podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and is rightly indulging in celebrations with his team members. We are picking up again live from the track where the first 3 riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.